Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CSR, Corporate Social Responsibility, merupakan hal yang penting bagi perusahaan dan organisasi bisnis. CSR adalah bentuk komitmen dan tindakan memenuhi tanggung jawab terhadap masyarakat sosial sekitar dan lingkungan yang dilakukan perusahaan. Sebenarnya banyak sekali panduan kegiatan CSR yang dapat dilakukan perusahaan. Panduan kegiatan CSR di Indonesia juga tertulis pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 Ayat 1. Lalu bagaimana kriteria menjalankan CSR yang baik dan benar? Saya Muhammad Fahmi Kurniawan dengan rekan-rekan dari kelompok 4 akan sama-sama membahas dan mempresentasikan mengenai CSR atau Corporate Social Responsibility. CSR adalah singkatan dari Corporate Social Responsibility yang berarti aktivitas bisnis di mana perusahaan bertanggung jawab secara sosial kepada pemangku kepentingan dan masyarakat sebagai bentuk perhatian dalam meningkatkan kesejahteraan serta berdampak positif bagi lingkungan. Secara umum, Corporate Social Responsibility atau CSR juga dapat diartikan sebagai suatu mekanisme perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan sebuah perhatian terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan pemangku kepentingan atau stakeholder yang melampaui tanggung jawab sosial di bidang hukum. Pada dasarnya, CSR adalah bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholder atau pemangku kepentingan di mana secara umum CSR mempunyai 3 definisi, yaitu yang pertama, komitmen bisnis untuk turut serta berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, komunitas setempat, keluarga karyawan, serta masyarakat umum, secara keseluruhan dalam rangka untuk memperbaiki kualitas hidup bersama. Yang kedua, komitmen usaha yang dilakukan secara etis, beroperasi secara legal, serta berkontribusi akan peningkatan ekonomi yang diiringi dengan peningkatan kualitas hidup karyawan termasuk keluarganya, masyarakat ataupun komunitas lokal. Melakukan tindakan sosial termasuk di dalam adalah kepedulian terhadap lingkungan hidup yang lebih dari batas-batas yang dituntut atau diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, CSR atau Corporate Social Responsibility sangat erat kaitannya dengan Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan, di mana sebuah perusahaan dalam melakukan kegiatannya harus berlandaskan pada keputusan yang tidak semata-mata berorientasi pada aspek ekonomi atau keuntungan, melainkan juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan yang mungkin muncul dari keputusannya tersebut. Mengapa tanggung jawab sosial perusahaan itu penting? Mengintegrasikan aspek komersial dan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam menjalankan bisnis menjadi semakin penting karena banyak tuntutan dari berbagai pihak. Mengapa? Degradasi lingkungan dan perhatian yang lebih besar pada isu-isu sosial membuat masyarakat lebih sadar untuk menyeimbangkan ketiga aspek tersebut. 4 contoh kategori tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, tanggung jawab lingkungan seperti mengurangi polusi, menghemat energi, menggunakan bahan bakar dan energi terbarukan, dan mengimbangi dampak negatif lingkungan dengan kegiatan seperti menanam pohon. Yang kedua, tanggung jawab etis, memperlakukan pemangku kepentingan secara adil, seperti menjaga privasi pelanggan, keragaman tenaga kerja, dan memberikan harga yang wajar kepada pemasok untuk input yang dibeli. Yang ketiga, tanggung jawab filantropi, membuat perubahan menjadi lebih baik di masyarakat, misalnya menyumbangkan pendidikan dan mendukung inisiatif kesehatan seperti donor darah. Yang keempat, tanggung jawab ekonomi, mencapai keseimbangan antara praktik etika lingkungan dan filantropi, misalnya dengan memodifikasi proses manufaktur untuk menghasilkan produk yang dapat didaur ulang. Fungsi tanggung jawab perusahaan CSR. Sosial CSR secara khusus yang pertama adalah social license to operate atau izin sosial beroperasi. Bagi suatu perusahaan, masyarakat adalah faktor yang membuat perusahaan bergerak atau malah menghambat. Dengan diterapkannya CSR, masyarakat akan mendapatkan banyak manfaat dari adanya perusahaan di lingkungan mereka. Maka dari itu, mereka juga akan ikut diuntungkan. Pada akhirnya, perusahaan akan lebih fleksibel untuk menjalankan kegiatan usahanya di lingkungan tersebut. Yang kedua, mengurangi resiko bisnis perusahaan.
CSR akan membuat hubungan antara perusahaan dengan pihak-pihak yang terlibat menjadi semakin baik, sehingga risiko bisnis yang mungkin timbul dapat seperti pertentangan pendirian perusahaan di lingkungan masyarakat berkurang. Jika seperti ini, maka biaya-biaya pengalihan resiko dapat digunakan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat bagi perusahaan maupun masyarakat. Yang ketiga, melebarnya akses sumber daya. Apabila CSR diterapkan, maka akan menciptakan sebuah keunggulan bersaing bagi suatu perusahaan yang kemudian dapat membantu kelancaran perusahaan untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan. Perkembangan awal konsep CSR di era tahun 1990-an sampai dengan saat ini. Tahun 1987, PBB melalui World Commission on Environment and Development atau WESD menerbitkan laporan yang berjudul Our Common Future atau The Brundtland Report Commission, menjadikan isu-isu lingkungan sebagai agenda politik yang pada akhirnya bertujuan mendorong pengambilan kebijakan pembangunan yang lebih sensitif pada isu-isu lingkungan. Laporan ini menjadi dasar kerjasama multilateral dalam rangka melakukan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development, yaitu pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Pengenalan konsep mendorong munculnya sustainability report dengan menggunakan metode triple bottom line yang dikembangkan oleh Elkington maupun GRI. Ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan CSR. Tanggung jawab sosial perusahaan meliputi lingkungan hidup, praktik tenaga kerjaan, pengembangan sosial dan kemasyarakatan, dan tanggung jawab produk. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan usahanya, perusahaan menerapkan konsep Planet People of Profit. Ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan bentuk kepentingan dan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan yang merupakan ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan adalah menjaga lingkungan, mengatur atau memanage tenaga kerja, perlindungan konsumen, menjaga kerahasiaan informasi, persaingan usaha, memperhatikan norma masyarakat setempat, meningkatkan ilmu pengetahuan dan partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Umumnya, pelaku bisnis atau dunia bisnis dapat menerapkan tanggung jawab sosial berfokus pada 3 objek. Pihak-pihak yang berkepentingan yaitu stakeholder organisasi, lingkungan alam, dan kesejahteraan sosial. Alasan CSR menjadi tanggung jawab perusahaan. 1. Mendapatkan kepercayaan masyarakat. 2. Untuk melebarkan akses sumber daya. 3. Untuk melebarkan akses target pasar. 4. Membangun hubungan baik dengan berbagai relasi bisnis. 5. Meningkatkan reputasi perusahaan. 6. Pembeda dengan perusahaan lain. Adapun alasan lain CSR diperlukan oleh perusahaan diantaranya 1. Alasan sosial. Perusahaan harus ikut serta menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat dan juga menjaga lingkungan dari kerusakan yang ditimbulkan. 2. Alasan ekonomi. Motif perusahaan dalam melakukan CSR tetap berujung pada keuntungan perusahaan melakukan program CSR untuk menarik simpati masyarakat dengan membangun image positif bagi perusahaan yang bertujuan akhirnya tetap pada peningkatan profit. 3. Alasan hukum. Perusahaan melakukan program CSR hanya karena adanya peraturan pemerintah. CSR dilakukan perusahaan karena ada tuntutan yang jika tidak dilakukan akan dikenakan sanksi atau denda perusahaan untuk ikut serta menjaga lingkungan. Sasaran dari CSR. Dengan CSR yang tepat sasaran, program yang dijalankan akan bisa diterima oleh masyarakat dan terwujud dengan baik oleh perusahaan serta program-program pemerintah terkait dalam rencana CSR. Nah, bagaimana caranya agar tidak meleset ketika menentukan sasaran dalam strategi CSR? Ada 2, yaitu yang pertama ada pertimbangan sumber daya dan yang kedua ada selaraskan dengan tujuan bisnis. Yang pertama, dipertimbangkan sumber daya. PR sebuah perusahaan harus mengetahui sumber daya yang ada sebelum menentukan sasaran atau tujuan CSR. Hal ini
penting agar CSR bisa dijalankan dengan baik tanpa kendala yang terlalu menyulitkan atau bahkan membuat rencana CSR tidak dapat dilakukan. Carilah sasaran CSR yang sesuai dengan sumber daya perusahaan. Pertama-tama kamu harus dapat menstandarisasi rencana CSR yang dibuat dengan memikirkan sasaran yang cocok dengan sumber daya perusahaan. Hal ini penting untuk memastikan rencana CSR mudah dipahami, mampu dijalankan oleh semua karyawan yang terlibat dalam program CSR dan tidak melampaui kemampuan perusahaan. Sebelum rencana CSR diimplementasi, penting untuk memastikan bahwa sumber daya manusia yang membantumu dalam program strategi CSR benar-benar memahami ideologi CSR yang perusahaan miliki. Tujuannya adalah agar hasil akhir sesuai dengan visi yang dimiliki dan tepat dengan sasaran strategi CSR. Dasar piramida CSR. R.C.B. Carroll menganggap CSR sebagai konsep multifungsi atau multilapis yang dapat dibedakan menjadi 4 tingkatan dengan aspek-aspek yang saling terkait, yaitu 1. Tanggung jawab ekonomi, yang berarti bahwa perusahaan harus melakukan bisnis setidaknya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua adalah tanggung jawab hukum, yang berarti bahwa perusahaan tidak boleh terlibat dalam kegiatan ilegal dan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketiga, tanggung jawab etis, yang menggambarkan kebutuhan perusahaan secara adil dan etis untuk bertindak atas undang-undang. Yang keempat adalah tanggung jawab filantropis, yaitu menggambarkan keterlibatan komunitas kreatif dari perusahaan kepada harapan masyarakat. Untuk bertahan hidup, perusahaan harus mematuhi 2 tingkat pertama. Tingkat ketiga adalah tindakan moral yang penting untuk diterima oleh masyarakat. Tingkat keempat adalah murni sukarela, tapi yang diinginkan secara sosial. CSR pada prinsipnya termasuk ke dalam 4 tahapan tadi. Dia menyajikan tanggung jawab yang berbeda ini sebagai lapisan yang berturut-turut dalam piramida, sehingga tanggung jawab sosial yang dikatakan benar membutuhkan pertemuan keempat tingkat secara berurutan. Karena itu, Carroll dan Buchholz menawarkan definisi sebagai berikut. Tanggung jawab sosial perusahaan meliputi ekspektasi ekonomi, hukum, etika, dan kedermawanan yang ditempatkan pada organisasi oleh masyarakat pada titik waktu tertentu. Berikut adalah urutan dari piramida CSR menurut R.C.B. Carroll. Tahapan pertama adalah economic responsibilities, tahapan kedua adalah legal responsibilities, tahapan ketiga adalah ethical responsibilities, dan tahapan keempat adalah philanthropic responsibilities. Keuntungan dari model 4 bagian CSR adalah bahwa ia menyusun berbagai tanggung jawab sosial ke dalam dimensi yang berbeda, namun tidak berusaha menjelaskan tanggung jawab sosial tanpa mengakui tuntutan nyata yang ditempatkan pada perusahaan untuk menjadi menguntungkan dan legal. Itulah presentasi dari kelompok 4 hari ini tentang mengenai corporate social responsibility. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak sekali kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.